Udah nggak kontrol lagi. Nah habis itu halo semua, welcome back to my channel. Dan nggak ceria-ceria lagi hari ini, karena hari ini mau cerita pengalaman horor selama aku hidup. Ya karena lebih ke curhat aja sih. Jadi ini pengalaman tahun berapa ya? Waktu itu masih SMP kalau nggak salah. Itu pertama kalinya aku ngerasa kayak ini pengalaman yang sangat baru dan aneh rasanya. Langsung aja ya. Aku kan dulu nggak suka tidur di kamar ya, jadi di depan TV gitu sambil nonton TV. Nah pas waktu tidur itu aku ngerasa ini aku tidur. Terus aku ngerasa aku buka mata. Kok aku buka mata? Aku udah bangun, aku waktunya udah bangun gitu. Karena kayak singkat banget gitu loh. Waktu itu jam 8 malam aku tidur. Sekitar jam 9 aku ngeliat itu aku kebangunnya jam segitu. Pada waktu itu aku ngeliat jam dan jamnya itu belum ketutupan lemari karena sebelahnya itu sekarang ada lemari. Itu aku ngeliat jam 9. Nah terus aku kayak kok berat ya, kok nggak bisa digerakin badan. Habis itu aku ngeliat dari belakang itu ada ibuku keluar dari dapur. Nah dari dapur lewat, aku ngikutin dan itu kayak gimana ya, sebenarnya satu sisi itu berat, tapi beratnya itu kayak ngambang gitu loh, kayak rasanya kayak di atas air kalau kalian gitu, kayak rasanya kayak gitu. Tapi kayak masih ada yang megangin lah istilahnya, ada pemberatnya. Jadi ngambangnya itu nggak ngambang yang free bebas gitu, nggak, tapi masih ada pemberatnya. Nah pada waktu itu aku belum tahu itu kenapa gitu ya, aku mikirnya kayak ketinggian kali ya gitu. Karena waktu itu juga capek. Terus aku langsung balik dong, aku langsung sadar, aku langsung bangun lagi gitu, kayak ada yang dorong ke bawah, dorong ke bawah. Habis itu aku ngeliat, aku buka mata otomatis, lihat ke samping, persis dimana aku ngeliat terakhir ibuku itu ngaca di depan kaca. Iyalah, di depan kaca sisiran persis sama sebelum aku merasakan kayak masuk itu tadi. Terakhir aku ngeliat itu ibuku ngaca sambil sisiran. Terus waktu aku bangun, aku ngeliat sama, masih di depan kaca dan masih sisiran dengan baju celana, ya tampilan yang sama. Aku bingung kayak itu tadi mimpi ya, atau itu tadi apa ya gitu. Karena kalau dibilang ketindihan kok rada aneh gitu. Kalau dibilang mimpi itu kayak nyata banget gitu. Aku masih bingung di situ. Aku belum nemu jawabannya itu apa. Aku di situ mikir kayak satu, ketindihan, kedua mimpi, yang ketiga mimpi dalam mimpi. Kalian pernah nggak mimpi dalam mimpi? Mimpi dalam mimpi itu kalian tidur mimpi, tapi ketika mimpi itu yang pertama itu udah selesai, kalian masih di dalam mimpi tersebut. Jadi harus ada satu step lagi untuk kalian kembali ke ya. Jadi ada satu step lagi untuk kalian sadar kembali dan pure nggak mimpi lagi. Ya semoga penjelasanku kalian paham lah ya. Makanya habis itu aku langsung nyubitin badan, karena kalau mimpi itu nggak mungkin terasa. Ya ada beberapa yang terasa sih, tapi nggak, sangat jarang sekali kalau untuk terasa. Sampai di waktu itu siang hari, aku siang hari tidur. Jadi ini pengalamannya masih sama, masih satu tema.
Eh, aku tidur siang hari, habis itu ya seperti tidur biasanya. Aku pulang sekolah capek dan udah tidur. Waktu itu kalau nggak salah masih pakai seragam atau cuma eh, lepas bajunya yang atas itu, aku lupa. Tidur habis itu kayak ngerasa gitu, badan tuh kayak ngerasa keangkat gitu. Gitu. Habis itu aku buka mata dong, apalagi sih ini gitu, masa siang-siang ketindian gitu, kayak rada aneh gitu. Biasanya ketindian itu malam atau sore atau tidur pas waktu maghrib, ini siang loh. Terus kayak ya udahlah pasrah, kayak ini apalagi gitu. Dan waktu itu aku kayak udahlah, aku putar badan ke kanan, ke kanan. Habis itu aku kayak ngerasa aneh gitu, kok aku ngerasa bisa ya. Coba aku gerakin tanganku, dan waktu gerakin tanganku, ini tangan ya, ini tuh kayak ada layer sendiri. Nah, yang layernya sendiri ini adalah tangan yang aku gerakin. Jadi fisikku ini tuh diam, jadi yang gerak ini mungkin bisa dibilang roh kali ya. Jadi kayak ini tanganku asli, ini tangan yang aku gerakin. Jadi ini diam, terus ini kayak gerak-gerakin karena aku gerakin. Aku kayak ngerasa ini apalagi Tuhan, aku kayak gitu. Terus dah habis itu aku coba telentang. Nah, surprise-nya, aku merinding sekalian. Surprise-nya, waktu balik lagi ada sosok yang ngawasin, kayaknya dari tadi ngawasin. Makanya aku rada gelisah. Ngawasin dia, rambutnya ke depan, pakai baju putih, rambutnya ke depan, jadi nggak terlalu kelihatan, dan itu di pojok kamar. Oke, langsung sepertinya detik nge-freeze, terus habis itu kaget kayak wah, langsung balik lagi gini. Oke, ya Allah, apa lagi ini ya Allah. Aku langsung teriak, Pak, Bu, sini, aku kayak gitu. Aku kayak gitu berulang-ulang, kayak Pak, Bu, Pak. Rada susah sih jelasinnya. Pokoknya intinya kayak di ruangan hening atau kedap, kalian teriak, ya udah kayak gitu. Jadi suara itu teredam. Nah, habis itu aku diem. Oh ya Allah, aku kayak ini gimana gitu. Wah, siang-siang lagi gitu. Aku langsung coba kayak gitu, telentang lagi. Aku merem kayak tenang. Aku ngomong tenang, tapi aku panik. Jadi hatiku ngomong tenang, tapi badan ini kayak udah kayak gitu, udah nggak kontrol lagi. Nah, habis itu dan udah nggak kontrol, akhirnya kayak sesek. Oh oke. Aku langsung, oh ini udah ketindian sih, ini fix ini. Habis itu masuk lagi, dalam artian aku ngerasa kayak gitu, masuk. Ya, 2. Itu pengalaman satu, tema juga yang sama. Terus ini yang ketiga rada ekstrim ya. Yang ketiga ini aku lupa susunannya, urutannya yang mana yang lebih dulu. Seingatku ini terjadi berdekatan. Yang ketiga ini yang ini aja. Yang ketiga ini pas waktu aku sakit. Aku dulu itu jarang sakit, tapi sekalinya sakit itu parah. Nah, waktu itu parah. Aku habis makan, aku tidur aku melek. Nah, udah aku di situ feelku, rasanya itu udah nggak tenang lagi gitu. Kenapa tiba-tiba melek gitu? Nggak biasanya. Kalaupun kayak bangun tidur itu pasti ada penyesuaian cahaya atau apapun. Ini nggak, melek gitu aja. Udah ya, yang aneh-aneh sih ini aku gitu. Aku ngelihat sekeliling, jangan sampai ada yang muncul aneh-aneh gitu. Ada sih, tapi nggak terlalu jelas kelihatan. Itu udah
aku kayak pengen duduk lah, dan waktu itu udah aku ngerasa kayak aku gerakin badan kok enteng gitu. Aku coba naikin kakiku. Yang mengejutkan adalah ketika aku naikin kakiku, kan aku kan pakai selimut ya, otomatis kakiku ketutupan selimut. Pas waktu aku angkat, aku ngeliat kakiku sendiri itu nembus dari selimut. Jadi ini selimut, terus kakiku aku gerakin ke atas gini, dan ini nembus kayak, dan aku kayak ini apa lagi? Terus aku kayak coba kayak gerakin satu lagi, bisa. Jadi aku kayak gitu. Terus habis itu ditarik kembali balik ke badan, dan rasanya kayak capek rasanya kayak habis jalan-jalan, habis lari-lari, padahal waktu itu aku sakit. Jadi udah sakit ditambah pengalaman kayak gitu, lebih sakit lagi. Habis itu besoknya langsung demam lagi ya, karena kecapean. Terus selanjutnya yang keempat ini lumayan bisa dibilang, karena seperti biasa tahapnya. Pada waktu itu aku nggak capek sama sekali, ya udah kayak ya emang ngantuk lah gitu, tidur. Terus aku habis tidur habis itu kayak tiba-tiba buka mata. Wah, perasaan emang nggak enak kalau udah kayak gini. Terus aku coba gerakin badan kayak, oh enteng, ini kayak seperti yang sebelum-sebelumnya ya gitu, bukan ketindian lagi gitu. Kalau ketindian kan nafas kita berat, kita sulit untuk gerak, biasanya kayak gitu. Ini beda lagi. Terus aku kayak oke, aku coba ya, kalau aku bisa kayak duduk atau berdiri, udah selesai. Mungkin hidupku cuma sampai segitu kali ya. Habis itu aku coba duduk, dan kalian tahu apa? Bisa. Aku kayak tapi waktu duduk itu bisanya nggak semudah waktu aku gerakin badan. Rada sedikit effort, rada sedikit usaha untuk duduk gitu. Tapi pas waktu udah duduk itu nggak ada tekanan atau tarikan atau suruh balik ke badan, itu nggak ada. Terus aku coba kayak sekitar, itu nggak ada yang aneh-aneh gitu. Kalau ada yang aneh tiba-tiba nembus dari tembok keluar wajah yang nggak menyenangkan kan ya panik lah. Ya panik gitu. Terus habis itu udah aku coba balik, nggak bisa. Pertama kayak mungkin istilahnya ditolak kali ya, jadi cuma ngambang gitu aja ya. Jadi ngambang mental gitu. Ya Allah, tapi cuma sampai segini kah? Boleh kayak maksa, akhirnya bisa gitu. Efeknya yaitu pas waktu aku bangun itu pusingnya ya, wah itu ngelebihin pusing waktu aku migrain, karena aku dari dulu itu punya keseringan ngerasa migrain gitu. Itu habis itu aku search di Google tentang apa yang aku rasain, sampai ketemu di mana ada kata astral projection. Nah di situ aku awal tahu astral projection. Kalau aku pribadi ya, aku agak ragu ngomong ini astral projection, karena ada beberapa mungkin yang diterangkan by Google ya. Aku nggak tahu ya orang yang ngalamin astral projection beneran itu seperti apa. Tapi by Google itu ada beberapa ciri yang aku nggak rasain. Tapi ada beberapa poin-poin, tapi itu kecil. Itu hanya ya, cuma beberapa ya dari 10 mungkin sekitar 3 lah yang nggak aku ngerasa. Sisanya itu aku kok ngerasa gitu. Itu sih anehnya. Aku nggak bisa klaim ini astral projection atau enggak, atau lucid dream, kurang tahu. Dan ya itu pengalaman yang sangat-sangat nggak aku lupakan dan sangat-sangat wow sekali. Terima kasih kalau aku udah ngerasain itu. Dan ya sekian video kali ini kameranya mau habis baterainya, sorry kalau terburu-buru. See you next video, bye bye.